Oke, selamat siang semuanya teman-teman. Oke, sebelumnya aku boleh minta tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya, buat saya perkenalkan, saya Samuel. Saya adalah produser dari Sihir, dan kebetulan di acara ini di Laboratorium Rekayasa Sihir, it's a very magical night for me. It feels gitu. Jadi kayak walaupun ini masih siang ya, tapi ini kayak berasa malam dan sangat magic sih gitu. Bisa hari ini berdiri di sini, terjadi hari ini tuh di luar ekspektasi. Kalau kata-kata anak-anak Gen Z itu di luar akal Nurul gitu. Karena emang nggak pernah dikonsepkan dan direncanakan untuk bisa seperti ini hari ini gitu. Jadi aku minta aplaus untuk semua panitia dari Laboratorium Rekayasa Sihir. Jadi sebenarnya apa sih itu Laboratorium Rekayasa Sihir? Jadi itu adalah sebuah komunitas, intinya adalah di mana teman-teman yang mau berkarya, yang mau belajar gitu, kita bersama ya bersama belajar gitu ya. Tapi gak cuma belajar dan teori doang gitu, tapi kita dibimbing nih oleh mentor-mentor yang kompeten dan bisa membimbing kita ke jalur yang insya Allah benar gitu, walaupun tidak ada kebenaran yang valid atau yang paling hakiki gitu kan. Tapi itulah the beauty of the process gitu, dan terbukti gitu dengan kita mempertemukan para teman-teman yang mau belajar dengan mentor yang memang ingin berbagi ceritanya, berbagi pengalamannya, belajar dari kesalahan-kesalahan atau mungkin ekspertis yang dia punya gitu. Kita bisa memproduksi suatu karya yang akhirnya sampai hari ini bisa kita belajar juga adalah distribusi dan juga promosi gitu. Jadi memang dari aspek penulisan sampai nanti ke distribusi itu yang memang kita ingin kejar dan belajar gitu. Tapi intinya adalah proses belajar yang sangat indah menurut saya. Jadi memang hari ini terjadi bukan karena hanya Mas Rangga aja atau hanya segelintir orang, tapi memang karena semua kontribusi dan kerja keras dari teman-teman dari LRS, para mentor, para support, para sponsor yang bisa make it hari ini tuh comes true gitu. Jadi terima kasih untuk para sponsor pada hari ini. Ada dari BSM Rental, dari CAF, dari Saramonic, dan sponsor film kita ada BSM Rental, ada Ruang Hira, dan Arkece, Mas Eko Bebek Film yang sangat-sangat mendukung kita di tengah kesibukannya. Terima kasih sekali lagi, and enjoy the show. Thank you. Kalau untuk krunya sendiri dan aktornya itu ya saya ketemu di Toronto juga. Mungkin ini juga yang menginspirasi saya bikin acara Mixer Party, karena emang saya bisa ketemu aktor-aktor itu karena emang di Toronto tuh banyak sekali acara seperti ini kayak Mixer Party, film screening, discussion gitu, kayak benar-benar kayak satu hal yang banyak dan udah terbiasa. Makanya saya sebagai orang baru banget di sana juga bisa langsung berkarya, bisa langsung bertemu dengan para aktor, kru juga. Jadi lo bisa berkesempatan dapat jadi DOP satu series juga, karena emang culture-nya cukup terbuka untuk saling bertemu walaupun belum kenal sebelumnya, dan bersama-sama membuat berkarya gitu. Bersama-sama bikin karya gitu. Jadi emang culture pengen. Jadi sebenarnya ada itu juga yang saya rasakan dengan pengalaman di sana gitu. Saya sebagai orang baru bertemu dengan, mungkin karena Toronto itu culture-nya banyak imigran gitu, jadi sangat terbuka untuk siapapun mau berkarya gitu. Ini juga kalau ngomongin tentang budget sama seperti di sini, cukup
banyak yang support, kayak misalnya semua equipment juga saya disupport sama ada satu rental di sana, benar-benar full disupport. Terus habis itu kayak lokasi apartemennya juga salah satu kenalan saya di salah satu produksi film, saya minta izin boleh nggak pakai tempat, karena dia kebetulan orang berada dan rumahnya banyak gitu, dan saya syuting di rumahnya juga gitu, minta izin boleh nggak syuting di rumah apartemennya boleh gitu-gitu. Jadi emang kolaboratifnya tuh sangat sangat kuat sekali gitu. Kantornya aja. Itu di sana juga salah satu hal yang menarik itu adalah banyak sekali orang-orang yang profesional yang sangat into dengan film. Mereka itu mau dan terbiasa untuk sekolah lagi gitu, kayak misalnya aktor-aktor yang ada di sini semuanya tuh pekerja profesional, kayak ada yang bank, tapi mereka kembali bersekolah untuk sekolah acting karena mereka passion dengan itu. Nah itu juga saya pengen juga menularkan itu, bahwa misalnya berapa usia kita gitu, kalau kita ada passion, kita pengen belajar, ya nggak apa-apa, kita belajar aja gitu, karena emang pasti akan beda. Sebelum nyambung, kita sapa-sapa dulu. Oh iya. Di sini ada Joy. Kalau itu sebenarnya tuh filmnya berasal dari apa ya? Kalau ceritanya bukan pengalaman pribadi, tapi experience-nya itu pengalaman pribadi, di mana trauma masa kecil itu bisa sangat berpengaruh untuk masa depan, bisa sangat menghambat masa depan. Makanya salah satu cara sebenarnya waktu itu saya lakukan juga ketika saya ingin move forward dari apa yang menghalangi saya untuk maju adalah balik lagi ke masa lalu dan ngobrol dengan diri saya sendiri yang ketika masa kecil dan memaafkan segala sesuatu yang terjadi saat itu. Gitu sih. Jadi kalau kategorinya lebih ke psikological drama. Psikologi. Memang kita kerap dan kita tampilkan kemas dalam bentuk yang lebih ke art film gitu. Tapi walaupun ada sedikit ceritanya, cuma secara pengemasan dan treatment memang sengaja saya bikin lebih surreal aja. Karena emang yang terjadi di sini adalah sebuah pengalaman emosional yang ya sudah pasti sangat surreal gitu buat masing-masing personal yang lain. Jadi walaupun surreal, tapi ternyata dramanya itu lebih berkaitan dengan sesuatu yang tidak gitu ya. Betul. Dan sebenarnya lengkapnya kalau kita bisa perpanjang menjadi 70-80 menit ya Mas ya. Ini. Iya. Ya bisa aja. Bisa. Artinya ini membuka kesempatan kepada para produser untuk meminang Markus